wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ibu-ibu semua. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dan sehat walafiat, nggih. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu, nggih. Perkenalkan, nama saya Nia Rahma, biasa dipanggil Nia, dan ini ada kedua rekan saya, Mbak Andini dan Mbak Nina. Kami dari mahasiswa Stikes Kendal, tepatnya dari program studi D3 Farmasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PKK yang sudah hadir dan memperkenankan kami untuk sedikit memberikan penyuluhan di forum PKK ini. Pada kesempatan ini kami akan memberikan penyuluhan tentang DBD. Mengapa sih kami ini ingin memberikan penyuluhan tentang DBD? Agar ibu-ibu di sini itu mengetahui apa sih penyakit DBD itu, dan agar kita dapat melakukan pencegahannya dengan segera. Baik, langsung saja untuk penyampaian lebih lanjut saya berikan ke Mbak Andini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Untuk ibu-ibu semuanya, seperti apa yang disampaikan sama Mbak Nia tadi, kami akan sedikit menyampaikan dan menyuruhkan tentang penyakit DBD. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu semua sudah mengetahui dan paham tentang apa itu DBD? Demam berdarah, Mbak. Ya, DBD dapat singkatannya itu demam berdarah tinggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini berbeda dengan nyamuk-nyamuk pada umumnya. Ciri-cirinya dapat ibu-ibu lihat pada brosur di sini. Seperti ciri spesifiknya atau khususnya itu tubuhnya berwarna hitam dan terdapat belang-belang putih pada tubuhnya. Terus aktif menggigit pada sore hari menjelang maghrib itu biasanya itu banyak bermunculan. Lalu dapat muncul juga pada pagi hari seperti habis subuh gitu-gitu. Terus nyamuk Aedes aegypti ini biasanya tuh munculnya di tempat yang gelap dan lembab seperti kayak kamar mandi, dan dapat muncul di tempat-tempat kayak Kurang suket banyak. Saya lanjutkan. Jadi mohon untuk yang misal ada lemari-lemari gantung atau pakaian yang menggantung sekiranya tidak dipakai, mohon untuk dilipat saja atau bagaimana, soalnya pakaian-pakaian yang menggantung itu dapat menyebabkan sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, adapun gejala atau tanda apabila ibu-ibu semua terkena penyakit DBD ini, kan ini bisa menggigit pada anak-anak maupun orang dewasa ataupun orang tua sekalipun. Adapun gejalanya itu seperti sakit kepala, pusing, terus demam tinggi, nyeri sendi dan otot, serta disertai ruam. Nah, ruam-ruamnya itu biasanya itu kayak bintik-bintik merah di bagian tubuh tertentu. Yang membedakan antara gigitan nyamuk biasa dan nyamuk Aedes aegypti ini, kalau nyamuk biasa itu kan biasanya kan cuma bentol besar gitu ya. Kalau nyamuk Aedes ini biasanya tuh ruamnya tuh gendik-gendik merah, tapi biasanya tuh enggak di seluruh tubuh. Biasanya tuh di pergelangan tangan sini sama di kaki. Terus mual, muntah, serta yang paling berbahaya itu biasanya sampai perdarahan seperti mimisan. Nah, misalnya ibu-ibu mengalami demam tinggi lebih dari 35 derajat dan sudah berlangsung selama 2 hari atau 3 hari, sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter. Jangan meminum obat sesuai sugesti sendiri, nanti minum ini sembuh, turun gitu, jangan gitu. Soalnya kita nggak bisa mendiagnosa penyakit itu. Jadi lebih baik dilarikan ke dokter agar mendapat suntikan
kayak infus gitu untuk menurunkan, kalau bahasa kesehatan itu trombositnya agar tidak naik. Karena apabila kita udah kayak bahasanya kasar gitu ya, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, walaupun dari nyamuk gigitan nyamuk biasa itu juga bisa nantinya menyebabkan keadaan yang berbahaya sampai kematian. Nah, adapun untuk pencegahan dari perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini, saya akan serahkan ke Mbak Rina untuk penjelasannya yang lebih lanjut. Selamat malam Bu. Malam. Untuk pencegahannya sendiri di sini bisa menggunakan metode 3M+, G. 3M+ itu menguras, menutupi, dan mengubur. Untuk plusnya sendiri itu ada mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk gitu, Bu. Untuk mengurasnya sendiri itu seperti ketika ibu-ibu punya bak mandi gitu, Bu, itu tuh sebaiknya dikuras, jangan ada genangan air, karena kalau ada genangan air itu bisa nyamuk itu bertelur di situ dan menyebabkan DBD tersebut. Terus untuk menutup itu seperti juga semisal ibunya mau mudik atau mau berpergian lama atau pas malam hari gitu, bak mandinya sebaiknya ditutup, Bu. Jangan ada airnya juga, karena itu bisa buat sarang nyamuk begitu. Terus untuk mengubur seperti sampah gitu, Bu, sebaiknya diubur, jangan ditumpuk-tumpuk, itu berbahaya juga karena nyamuk juga sukanya di tempat-tempat lembab gitu. Kalau enggak sebaiknya dibakar, itu juga bisa gitu, Bu. Terus untuk pencegahan gigitan dan perkembangan nyamuk itu sebaiknya ibunya itu kalau melakukan 3M ini, karena kalau tidak melakukan 3M ini ya bisa dampaknya penyakit DBD itu, Bu. Kebersihan lah paling penting, itu kebersihannya. Misal ada gantungan itu sebenarnya dilempit, bahasa Jawanya dilempit, ngeten nggih. Ya dilempit. Kalau enggak semisal kamar mandi gitu harus dibersihkan. Jangan terlalu kotor, karena kan kalau kamar mandi kotor mesti sarang nyamuk, sarang setan lah gitu kan, Bu. Gitu lah bahasanya. Baik, tadi untuk pencegahannya ya paling penting yaitu sih jangan membiarkan air tergenang dimanapun, maupun di bak mandi, wastafel ataupun kayak botol-botol gitu. Kalau misalnya ada airnya lebih dibuang saja. Maksudnya dengan perubahan musim ini, apalagi musim hujan ini kan tentunya banyak nyamuk yang bersarang kayak di selokan, di air-air gitu ya. Nyamuknya tuh senang untuk bertelur di sana nih. Jadi kita harus mencegah untuk meminimalisir adanya penyakit DBD ini semakin berkembang di Kendal. Yang tentunya itu tadi yang akhir-akhir ini tuh marak, sampai rumah sakit saja tidak ada tempat untuk penyakit DBD ini. Baik, apakah sekiranya ada yang ditanyakan dari penyampaian kami? Mbak, itu tadi gigitan itu di pergelangan tangan atau gimana? Biasanya kan bintik-bintiknya tuh di sini, Bu. Di sini tuh bintik-bintik kan bedanya tuh kalau misal digigit nyamuk biasa itu kan cuma satu jendol gitu. Biasanya lah nek gigitan nyamuk Aedes niku beberapa hari setelahnya, nggak langsung gitu. Jadi beberapa hari setelahnya disertai demam. Disertai pas demam, pusing, menggigil tuh biasanya langsung muncul ruamnya di tangan, di kaki. Jadi itu yang menandakan gejala yang khususnya gitu. Spesifiknya itu seperti itu. Soalnya sekarang itu kan barengan sama ini, Mbak, musim biang bunga. Kan? Iya, susah beda ya. Aku udah kene paling yang itu sertai demam tinggi, menggigil, terus pusing, mual, muntah. Selokannya siapa?
Dan ada kayaknya ditanyakan lagi. Mbak mau tanya Mbak. Makanya tak sajang ke Bu Ida. Untuk mencegah, tadi kan 3M-nya ada menguras, mengukur, dan pos. Single sampingnya sampean ke? Itu untuk mencegah Non blimbing dan perkembangan nyamuk itu kan kelasnya. Misalnya, bagaimana cara untuk posnya itu Mbak? Apakah kita boleh menggunakan obat semprot nyamuk atau menanam tanaman yang anti nyamuk, tanaman lavender atau apa itu bisa kan? Kalau untuk sehatnya sih itu menanam itu ini, tapi kan biasanya orang-orang itu pada malas ngurusin tanamannya. Tapi lebih baik itu kalau mau pakai obat lebih baik dihindari yang obat nyamuk bakar itu loh Bu. Itu malah nanti dapat menyebabkan asma, sesak nafas, malah jadi penyakit-penyakit lainnya itu malah campur gitu. Jadi paling mungkin pakai kayak autan yang oles-oles aja gitu. Terus gitu yang penting tuh itu sih sampahnya itu jangan sampai menumpuk gitu. Kalau disertai dengan menanam tanaman-tanaman segar gitu kan dia bisa meminimalisir adanya nyamuk juga. Selanjutnya kami akan membagikan ini sedikit rempah-rempah herbal yang sekiranya dapat mencegah kekebalan tubuh dan bermanfaat bagi ibu semua agar tidak mudah terkena penyakit di musim yang seperti ini. Berarti sekali. Itu sampai 2 kali penyembuhan diseduh aja kan.